Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sholih sholihah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Ustazah akan menyampaikan PSI yang berjudul Pahala dan Dosa di Setiap Perbuatan Kita. Ya. Pertama kita review kembali ya, apa itu pahala dan apa itu dosa. Sholih-sholihah, ada yang sudah tahu apa itu pahala? Ya, pahala itu adalah ganjaran baik yang diterima ketika seseorang melakukan perbuatan sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Ya, catatannya adalah sebagai seorang muslim. Ya. Nah, sedangkan dosa itu sendiri adalah ganjaran buruk yang diterima seseorang ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sholih-sholihah yang dirahmati Allah, kenapa kita harus selalu mengingat pahala dan dosa ketika kita mau melakukan sesuatu? Ya, karena tujuan hidup manusia, kita semua tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, bahwa setiap manusia dan jin diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, beribadah ini adalah menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Ya. Sehingga kita harus selalu memegang teguh tujuan kita hidup di dunia ini. Ya, tujuannya adalah beribadah kepada Allah, ya, menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika kita selalu mengingat itu, maka ketika kita ingin melakukan sesuatu, yang pertama kali harus kita ingat-ingat adalah tadi, apakah perbuatan ini akan menghasilkan pahala ataukah dosa? Karena sejatinya seorang muslim, ya, pada pikirannya ketika ingin melakukan sesuatu, harusnya yang dipikirkan adalah itu, ya, apakah perbuatan ini akan menghasilkan pahala ataukah dosa. Ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan tidak dipikir terlebih dahulu. Kita berbuat saja, kita pikirkan nanti akibatnya. Tidak boleh seperti itu. Ya, banyak orang sekarang yang mengatakan seperti itu. Banyak anak-anak muda, ya, di media sosial, ketika diingatkan untuk berbuat kebaikan, maka apa katanya? Pahala dan dosa itu gak kelihatan. Ya, kalau mau insaf, mau taubat ya nanti aja kalau sudah tua. Ada yang bilang seperti itu. Ya, itu adalah hasil dari pemikiran yang sudah dirusak. Ya, yang harusnya seorang muslim pertama kali yang dipikirkan ketika ingin melakukan sesuatu adalah dipikirkan dulu, apakah nanti perbuatan kita itu akan menghasilkan pahala, ganjaran baik, ataukah dosa, ganjaran buruk. Karena nanti ketika di akhirat akan dihisab, akan ditimbang juga, akan dihitung, akan ditimbang amal baik kita, apakah amal baiknya lebih banyak ataukah amal buruknya yang lebih banyak. Ya, sehingga setiap kita ingin melakukan segala sesuatu, maka harus diperhatikan, ya. Yang pertama adalah tadi, apakah itu menghasilkan pahala ataukah dosa. Nah, tadi banyak yang absurd istilahnya, ya. Banyak yang tidak percaya apa itu pahala, apa itu dosa, karena memang tidak terlihat. Tapi sebagai seorang muslim, kita harus menanamkan kepada diri kita, ya, bahwa pahala dan dosa adalah di sisi Allah. Ada yang balasannya langsung di dunia, ada pula yang di akhirat. Nah,
Sehingga ketika tidak ditampakkan pahala itu di dunia, maka kita harus selalu yakin dengan janji Allah bahwa pahala itu nanti akan diberikan kepada kita di akhir. Nah, jadi orientasi kita adalah berbuat itu standarnya adalah keridhaan Allah, ya. Apakah Allah perintahkan ataukah Allah larang? Ya, ketika yang Allah perintahkan akan mendatangkan pahala, ketika yang Allah larang akan menghasilkan dosa. Ya, sebagai contoh, misalnya ketika jam 9 saatnya belajar, ada siaran televisi yang sangat menarik yang pengen kita ikuti. Nah, maka sebagai seorang muslim kita harus berpikir tadi, ketika kita ingin menonton televisi, apakah itu yang Allah perintahkan? Padahal itu adalah di jam-jam kita belajar, ya. Maka belajar itu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, ketika dihadapkan dengan sesuatu yang satunya adalah mendatangkan pahala, yang satunya menonton televisi itu tidak mendatangkan pahala, maka kita harus memilih yang mendatangkan pahala. Ya, maka kita tinggalkan nonton TV itu, kemudian kita belajar, ya, meskipun belajar online. Nah, sehingga tadi ketika sudah orientasinya adalah pahala keridhaan Allah, maka insya Allah hidup kita akan lurus, hidup kita akan sesuai dengan yang Allah perintahkan, ya, dan menimbulkan ketentraman dalam hati, ya. Karena tadi ketika sesuatu itu mendatangkan pahala, maka akan mendatangkan ketentraman di hati. Berbeda dengan dosa tadi, ya, ketika kita melakukan sesuatu yang Allah tidak suka, yang akan menimbulkan dosa, biasanya ya hati kita menjadi gelisah, nggak tenang, ya, deg-degan. Ya, contohnya misalnya di sekolah kita mematahkan penggaris dengan sengaja, ya. Ternyata tadi dibuat mainan pukul-pukulan dengan teman, akhirnya penggarisnya patah. Maka bagaimana perasaan kita? Biasanya gelisah, deg-degan, takut, ya, karena tadi kita melakukan kesalahan. Nah, sehingga baiknya adalah kita berkata jujur kepada ustadz atau ustazah kenapa kita melakukan kesalahan itu dan bagaimana kita menanggulanginya. Jadi ketika sudah patah, maka solusinya adalah yang pertama adalah minta maaf, menyesali karena sudah mematahkan, kemudian tanggung jawabnya adalah mengganti, ya. Insya Allah seperti itu contoh kecilnya. Nah, di sehari-hari banyak contoh yang lainnya, di rumah pun banyak sekali contohnya, ya. Ya, ketika di rumah misalnya kita dihadapkan kepada dua perbuatan. Yang pertama adalah kita dimintai tolong oleh ibu kita, oleh umi kita untuk membeli sayur, ya, membeli sayur di tukang sayur. Kemudian yang satu lagi perbuatannya adalah, nah, di HP kita lagi scroll-scroll asik-asiknya, ada video yang kita suka, misalnya video anime atau kita lagi ngegame asik, ya. Kemudian umi kita minta tolong untuk dibelikan sayur. Nah, maka yang kita pikirkan adalah yang pertama tadi, apakah perbuatan yang akan kita lakukan tadi mendatangkan pahala ataupun sia-sia ataupun mendatangkan dosa. Ya, itu yang pertama kali harus kita pikirkan. Nah, ketika membantu orang tua, maka dia birrul walidain. Orang tua kita akan menjadi sayang, menjadi tentram, merasa terbantu oleh kita, maka itu akan mendatangkan ridha Allah, ya, akan mendatangkan pahala. Maka itu yang harusnya kita pilih daripada dibandingkan tadi main game atau nonton video anime yang kita sukai, ya. Ya, insya Allah itu saja yang ustazah bisa sampaikan.
Mudah-mudahan kita selalu ingat ya, di setiap akan melakukan perbuatan, ingat ada pahala dan ada dosa. Ya, maka kita harus pintar-pintar memilih mana yang mendatangkan pahala, mana yang mendatangkan ridha Allah, itu yang harusnya kita pilih. Ya, insya Allah sekian dari Ustazah. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.